Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin al-amin wa ala alihi al-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man ihtada bi hadihi mubin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat tauhid, nikmat sehat walafiat, dan nikmat-nikmat lainnya yang sama-sama kita rasakan, yang semuanya patut untuk kita syukuri. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melanjutkan mempelajari kitab At-Tauhid Al-Muyassar atau belajar mudah ilmu tauhid karya Syekh Abdullah Al-Hawil. Dan seperti yang sudah kita ketahui bahwa faedah dan manfaat dari kita mempelajari tauhid dan akidah secara lebih rinci, secara lebih mendalam, adalah agar kita dapat menjaga tauhid kita, agar kita dapat memurnikan tauhid kita semurni-murninya, sehingga kata ulama, man haqqaqa tauhid dakhala jannah bila hisab wala adab. Siapa saja yang memurnikan tauhid kepada Allah semurni-murninya, maka dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, dia akan dipermudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hambatan, tanpa rintangan. Dan inilah harapan kita semua. Kita masuk ke dalam surga tanpa hambatan, tanpa rintangan, mudah masuk ke dalam surga. Dan itu diraih dengan kita menjaga serta memurnikan tauhid kita semurni-murninya. Dengan cara apa? Dengan cara mempelajari materi tauhid secara lebih rinci, sehingga kita dapat menjaga tauhid kita dari yang merusak dan mengurangi kesempurnaan tauhid. Baik, pada kesempatan pada subuh ini, materi yang akan kita pelajari adalah tentang at-tawassul atau tawassul, ya, yang secara bahasa artinya mengadakan perantara. Di sini diterangkan ta'rifuhu, definisi atau pengertian dari tawassul. Apa itu tawassul? Lugotan secara bahasa minal wasilah, dari kata wasilah, sarana atau perantara yang menjadi penengah antara dia dengan yang lain. Itulah apa namanya, wasilah, atau bahasa kitanya sekarang media. Makanya dalam bahasa Arab sarana berkomunikasi dan bersosial namanya wasilatut tawasul, atau media bersosial atau media sosial. Bahasa Arabnya wasilatut tawasul, media. Wahia fil asl, sebenarnya asalnya adalah ma yatawassal bihi ila syai' wa yataqarrab bihi, sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan kepada yang lain dan membuat menjadi dekat, secara bahasa seperti itu. Makanya ini dengan adanya media jadi mendekatkan, itu secara bahasa. Gitu. Secara istilah syariat, tawassul atau wasilah adalah hiya ittikhadhu sababin masyru'
yuqarribu ila Allah Ta'ala, mencari sebab yang memang disyariatkan yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam Al-Quran misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, yakni sarana yang bisa mendekatkan kalian kepada Allah. Apa sarana di sini yang bisa mendekatkan diri kepada Allah? Tidak lain dan tidak bukan adalah amal soleh, baik itu sholat di samping yang wajib dengan tambahkan yang sunnah, puasa di samping yang wajib dengan puasa yang sunnah, zikrullah, zikir, ya, termasuk diantaranya membaca Al-Quran, ya, dan amal-amal soleh lainnya yang terkait antara dia dengan manusia, seperti kepada orang tua misalnya berbakti, atau misalnya menyambung tali silaturahim, atau bersedekah. Jadi kita diperintahkan cari sebab yang memang disyariatkan, diperintahkan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Itulah arti secara istilah wasilah. Yang dari kata ini kemudian tersusunlah kata tawasul. Nah, inilah wasilah yang disyariatkan, mencari sesuatu atau amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Karena kenapa? Pada hari kiamat manusia terbagi menjadi 3 kelompok, seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Waqiah. Wa kuntum azwajan thalatha. Kalian akan terbagi menjadi 3 kelompok, ya, ketika tiba hari kiamat. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Maka ada kelompok sebelah kanan, sungguh bahagia kelompok sebelah kanan. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Ada juga kelompok sebelah kiri, sungguh rugi dan celaka kelompok sebelah kiri. Wasabiquna sabiqun. Dan ada pula orang yang mendahului dalam kebaikan. Ulaikal muqarrabun. Mereka lah orang-orang yang dekat atau didekatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara 3 kelompok ini, 2 kelompok bahagia adalah pertama as-sabiqun as-sabiqun, yang paling utamanya, yang lebih dulu kepada kebaikan sehingga dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah barang tentu ketika seorang dekat dengan Allah, derajat lebih tinggi, kedudukan lebih tinggi, kenikmatan jauh lebih nikmat, pahala lebih besar. Ya, dan inilah yang seharusnya kita berlomba-lomba. Ya, berlomba-lomba. Kemudian di bawahnya adalah ashabul maimanah, kelompok sebelah kanan. Ya, yang celaka adalah kelompok sebelah kiri. Ya. Nah, bagaimana seseorang agar bisa dekat dengan Allah? Tidak lain ya dengan beramal saleh. Misalnya sholat sunnah, kata Nabi SAW, tidaklah seorang ya sujud ya sekali sujud saja ya, ma'ahadun atau dalam hadis itu illa rafa'allahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah, ya. Tidaklah engkau sujud sekali saja, melainkan dengan sujud itu Allah akan tinggikan derajatmu, dan dengannya pula Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hapuskan dosamu. Ya, ini contoh. Kemudian melangkahkan kaki menuju masjid untuk sholat berjamaah, melainkan Allah akan tinggikan derajat, menghapuskan dosa-dosa. Menunggu tiba waktu sholat berikutnya, setelah sholat habis sholat maghrib sambil menunggu isya, itu pun meninggikan derajat. Ya. Dan zikir juga sama, meninggikan derajat. Ya. Nah, inilah yang harusnya kita lakukan. Inilah yang harusnya kita lakukan. Melakukan amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Di antara kiatnya adalah memanfaatkan waktu kita ketika senggang, terutama ketika kita punya kemampuan untuk melakukannya.
Ya, ketika senggang, nggak ada kegiatan, waktu duha ini saya kerjakan salat duha sambil menunggu iqamah. Saya mau sholat sunnah rawatib. Ya, dan itu ringan, ya, ringan, tidak memakan waktu yang lama. Ya. Nah, inilah yang harusnya kita lakukan. Dan termasuk adalah zikir. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sabaqal mutafarridun, sabaqal mutafarridun. Orang-orang yang menyendiri telah mendahului. Orang-orang yang menyendiri telah mendahului. Kila, ada yang bertanya, wa mal mutafarridun ya Rasulullah? Siapakah orang yang menyendiri? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-dzakiruna katsira wa dzakirat, yaitu laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan perempuan yang banyak berzikir. Apa pengertian atau gambaran orang yang banyak berzikir? Ya, yaitu yang memanfaatkan waktu-waktunya dengan berzikir, baik zikir mutlak maupun zikir muqayyad. Zikir mutlak seperti ketika senggang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini mah dibaca kapan dan di mana saja, selama tidak bertepatan dengan zikir muqayyad. Ya, lagi senggang santai, daripada mungkin ngomong yang enggak ada faedah, nyanyi dan lain sebagainya, kita zikir. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahabul kalami ilallahi akbar. Ada 4 ucapan yang paling dicintai Allah, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. 2 kalimat yang ringan di lisan karena cukup menggerakkan lisan saja. Kemudian memberatkan timbangan. Dan kita tahu siapa yang berat timbangan kebaikannya, tentu dia akan berada dalam kenikmatan. Dan dicintai Allah Ar-Rahman, yaitu subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Lagi santai kita ucapkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ini namanya zikir mutlak yang bisa dibaca kapan dan di mana saja, lagi santai. Ya, tapi tidak bertepatan dengan zikir muqayyad yang memang ada bacaannya tertentu pada waktu-waktu tersebut. Seperti mau keluar rumah, bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian mau pakai pakaian, misalnya alhamdulillahilladzi kasani hadzal thawb wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Naik kapal, bismillahirrahmanirrahim wa usaha. Nah, ini namanya zikir muqayyad yang dibaca pada saat-saat tertentu. Tidak bisa zikir mutlak dibaca pada saat zikir muqayyad. Ketika naik kapal, ketika mau keluar rumah, bacaannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dia keluar rumah. Ya, bukan salah zikirnya, tapi salah penempatan. Karena keluar rumah sudah ada bacaan zikirnya khusus. Sama setelah sholat sudah ada bacaan zikirnya khusus. Ya, maka jangan kita tempatkan zikir mutlak dibaca pada zikir muqayyad. Misalnya mau pakai pakaian, kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya keliru. Bukan keliru lafaznya, tetapi salah pada penempatannya. Nah itu. Nah, dengan zikir maka seseorang semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i, zikir yang paling utama diantaranya adalah membaca Al-Quran. Kita bisa manfaatkan waktu-waktu senggang kita dengan baca Al-Quran. Ya. Nah, dengan zikir membuat seorang sudah jauh membalap yang lain. Tapi kalau kita tidak manfaatkan waktu-waktu kita dengan zikir, dengan ibadah, maka kita akan tertinggal. Orang bilang, ya, orang-orang yang rajin zikir sudah sampai bulan, kita yang malas berzikir masih di bulan-bulan. Ya, kita ketinggalan. Ya. Baik, kembali ke sini lagi. Aksanuhu, pembagiannya. Tawasul ini ada 2 macam. Pertama, tawasul yang masyru'. Tawasul mengadakan perantara yang masyru', yang disyariatkan. Yang kedua adalah tawasul mamnu', mengadakan perantara yang dilarang atau terlarang.
Seperti apa tawasul yang disyariatkan? Ya. Ini ada salah satu anwa, ada 3 macamnya. Yang pertama adalah at-tawassul bismin min asma'illahi tabaraka wa ta'ala aw sifatin min sifatihi. Bertawassul dengan salah satu di antara nama-nama Allah atau salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dan penerapannya? Yakni kita adakan perantara dengan menyebut nama Allah. Misal, ketika kita berdoa, kita minta rezeki, maka sebut nama Allah Ar-Razzaq. Ya Razzaq, urzuqna, wahai Allah yang memberikan rezeki, berilah kami rezeki. Ya Ghaffar, ighfir lana, wahai Allah yang Maha Pengampun, ampunilah kami. Ya Tawwab, tub alaina, wahai Allah yang Maha Penerima Tobat, terimalah tobat kami. Nah, ini namanya tawasul yang memang disyariatkan sebagaimana firman Allah Ta'ala, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna, maka berdoalah dengan menyebut asmaul husna, ya, yang sesuai gitu. Jadi tawasul artinya mengadakan media dan perantara supaya doa lebih mustajab, ya. Jadi apa perantara yang dibenarkan kita menggunakan perantara? Pertama adalah dengan menggunakan asmaul husna atau dengan menggunakan ismul a'zam, yang kata Nabi SAW, apabila kita berdoa dengannya akan dikabulkan, apabila kita minta dengannya maka akan dipenuhi permintaan kita. Seperti dengan kalimat Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah antal ahad antas samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru kita sampaikan hajat kita. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada Engkau, karena aku tahu Engkau adalah Allah yang Maha Esa, yang menjadi tumpuan seluruh makhluk, tidak berangan dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang yang setara dengan Engkau. Maka ya Allah, ya sebutkan permintaan kita. Ini termasuk sebab dikabulkan doa. Termasuk juga dengan apa? Memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi SAW, termasuk sebab dikabulkan doa. Kalau mau lebih mustajab, kita puja-puji Allah. Bagaimana dalam surah Al-Fatihah, sebelum kita meminta petunjuk ihdinas siratal mustaqim, kita puja-puji Allah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru ihdinas siratal mustaqim. Ini termasuk sebab dikabulkan doa. Termasuk juga bersolawat kepada Nabi SAW, yang kata prakteknya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya. Jadi ada seorang sahabat ketika dalam sholat dia terburu-buru langsung berdoa. Maka Nabi SAW menyarankan hendaknya ketika dia berdoa dia bersolawat dulu, baru setelah itu dia menyampaikan hajat dan permintaannya. Nah, ini adalah tawasul yang dibenarkan. Yang kedua, tawasul yang dibenarkan juga adalah bi amalin sholih qama bihi da'i, dengan amal soleh yang dilakukan oleh orang yang berdoa. Apa maksudnya? Supaya lebih mustajab. Terkadang kalau kita doa kurang mustajab, ada banyak sebab sebenarnya. Boleh jadi karena kita mengkonsumsi yang diharamkan, itu juga sama. Atau tapi nggak ada ruginya doa, ya, karena dengan seorang berdoa itu bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala segerakan permohonan kita. Bisa juga Allah simpan nanti di akhirat. Bisa juga dengan doa yang kita panjatkan Allah hindarkan musibah yang bisa menimpa kita jadi nggak jadi karena doa yang kita panjatkan. Istilahnya tidak ada ruginya dalam berdoa. Dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala juga perintahkan kita berdoa kepadanya. Nah, supaya lebih mustajab tadi dengan puja-puji Allah, dengan bersolawat kepada Nabi SAW, dengan ismul a'zam, dengan asmaul husna, dan dengan sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kedua adalah dengan amal soleh yang kita lakukan. Apa amal soleh yang kita lakukan? Yang kita pandang, kita lakukan ikhlas karena Allah, maka
kita sebutkan saja nggak ada masalah. Misalnya suatu ketika kita bersedekah, ya, melakukan amal soleh apa saja, kita sebutkan, ya Allah, jika amal atau sedekah yang saya lakukan ini ikhlas karena Engkau, maka kabulkanlah doa saya. Nah, ini termasuk tawasul yang disyariatkan dengan amal soleh. Seperti yang terjadi pada 3 orang dulu Bani Israel, ya. Mereka terpaksa menginap di gua karena kemalaman. Tiba-tiba jatuh batu besar dari atas bukit dan menutupi gua mereka, sehingga mereka nggak bisa keluar di pagi harinya. Maka salah seorang di antara mereka berkata, kita nggak bisa keluar dari gua ini kecuali dengan kita berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh yang pernah kita kerjakan. Salah seorang di antara mereka berkata, ya Allah, saya dulu pernah mengangkat seorang karyawan. Kemudian karyawan ini sebelum menerima gaji dia keburu pergi, padahal saya memberikan. Kemudian gajinya saya kembangkan, saya usahakan. Kemudian saya belikan budak, pembantu, saya belikan juga hewan ternak sehingga menjadi banyak. Setelah sekian lama karyawan saya ini datang kepada saya minta gajinya. Maka saya katakan kepadanya, apa yang kau lihat di sini, ada pembantu, ada hewan ternak yang banyak, itu adalah hartamu. Maka dia berkata, wahai hamba Allah, saya cuma minta harta saya, jangan ejek saya. Maka kataku ketika itu, iya, ini ada hartamu, saya kembangkan hartamu dulu, ya, ketika kau pergi, ya. Maka dia pun kemudian membawa semua harta itu dengan gembira. Ya Allah, jika yang aku lakukan ini karena mencari keridhaan Engkau, maka singkirkanlah batu yang menutupi kami ini. Maka batu tiba-tiba bergeser, kebuka sedikit, tapi belum bisa keluar. Kemudian yang kedua berdoa, ya Allah, saya punya orang tua yang sudah lanjut usia, dan kebiasaan saya tidak memberikan. Saya biasa pulang bawa oleh-oleh buat orang tua saya, pulang mencari rezeki. Dan kebiasaan saya tidak memberikan kepada keluarga saya sebelum saya berikan kepada orang tua saya. Suatu ketika saya pulang larut malam membawa susu, dan saya dapati orang tua saya dalam keadaan sudah tidur. Dan saya nggak biasa memberikan kepada keluarga saya sebelum saya kepada orang tua saya. Hingga padahal anak saya ketika itu menangis minta susu gitu. Ketika subuh hari tiba, barulah saya berikan kepada orang tua saya, kemudian saya berikan kepada keluarga saya. Ya Allah, jika amal saya yang saya lakukan itu ikhlas karena Engkau, maka singkirkanlah batu yang menutupi kami ini. Bergeser lagi. Dan yang ketiga menyebutkan amal soleh. Nah ini, apa saja amal soleh yang kita lakukan ikhlas, maka sebutkan. Ya, kita pernah berbuat baik kepada orang lain, ya, apapun, dengan tenaga kita, dengan harta kita, ya, atau yang bisa kita lakukan. Ya Allah, jika amal yang saya lakukan ini ikhlas karena Engkau, maka kabulkan amalan saya. Itu termasuk sebab dikabulkan doa, ya. Yang ketiga adalah tawasul pun boleh bidu'ai rajulin sholihin, dengan doa orang soleh yang masih hidup dan ada di hadapan, atau dia menyampaikan secara langsung, gitu ya. Ya, ini termasuk yang diperbolehkan. Kita lihat ada orang soleh, rajin ibadah, beda dengan yang lain, rajin mengerjakan amalan sunnah, kita minta doanya. Ya, doain saya mau safar di perjalanan, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga saya agar selamat sampai tujuan. Atau saya ini sedang cari kerja, ya doain supaya Allah mudahkan saya dapat pekerjaan. Ini nggak ada masalah, dengan syarat orang tersebut masih hidup dan menyampaikan langsung, ya, tidak sudah meninggal atau orangnya nggak di tempat. Maksudnya nggak di tempat, orangnya di mana tahu, disampaikan juga enggak, gitu ya. Apalagi kalau sampai sudah meninggal, datang kepada kuburan, wahai wali fulan, wahai kiai, atau yang kubur, tolong sampaikan hajat saya minta ini, minta itu, ya, doakan saya. Salah, ya, ini salah, gitu ya. Harus dengan syarat
rajulin shalih hayy ini masih hidup, bukan sudah meninggal dunia. Nah, ini tawasul yang benar. Kalau sudah meninggal maka jangan kita mendatanginya. Sebagaimana praktek para sahabat dulu ketika mereka minta hujan datang kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Tapi setelah Rasulullah SAW wafat, mereka mendatangi paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, itu. Ini syaratnya masih hidup dan langsung disampaikan. Tidak orangnya di mana tahu, nggak tahu juga lagi diminta. Nah, ini tidak boleh. Meskipun demikian, hukum asalnya bahwa berdoa adalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, lebih utama langsung kepada Allah daripada mengadakan perantara dengan orang. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sampaikan, aku Maha dekat. Aku mengabulkan doa mereka yang minta kepadaku. Ya. Menunjukkan apa? Allah tidak butuh perantara. Menunjukkan apa? Kalau kita berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh pakai perantara supaya lebih mustajab, cuma dengan yang disebutkan tadi. Gitu ya. Kalau seorang mengatakan, bukankah kita ya dalam kehidupan dunia saja kalau kita mau mendatangi pemerintah ya orang-orang besar supaya istilahnya hajat kita bisa dipenuhi olehnya, kita butuh orang yang dekat dengan pemerintah tersebut ya, supaya menyampaikan kebutuhan kita, keluhan kita kepadanya. Maka demikian pula kepada Allah, kita perlu adanya perantara yang menyampaikan hajat kita kepada Allah. Kita katakan Allah tidak demikian. Allah berbeda dengan makhluknya. Kalau makhluk iya, kalau kita mau ke pemerintah, kita butuh orang dalam supaya menyampaikan hajat kebutuhan kita. Tapi kepada Allah nggak butuh apa namanya perantara. Karena yang demikian sama saja menyamakan Allah dengan makhluk. Sedangkan Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Jadi gitu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dan sama dengan Allah. Maka nggak boleh kita untuk kepada Allah, maka kita perlu adanya perantara. Ya, lewat orang dalam istilah, atau lewat orang yang dekat dengan Allah, lewat wali misalnya. Ya, nggak perlu. Itu sama saja menyamakan Allah dengan makhluk. Dan kita nggak boleh seperti itu. Dan makanya Allah Subhanahu wa taala mengingkari kaum musyrik. Mereka menjadikan patung-patung dan berhala sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Kata mereka, "Mana buduh illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Sebenarnya kami enggak menyembah patung dan berhala, melainkan agar patung dan berhala menyampaikan hajat-hajat kami kepada Allah. Maka kami sembah mereka. Mereka jadi perantara antara kami dengan Allah. Maka Allah bantah mereka. Ala lillahi dinul khalis. Ingat, hanya punya Allah agama yang bersih dari perantara dan dari syirik. Nah, gitu. Jadi hukum asalnya doa minta langsung kepada Allah. Boleh pakai perantara cuma yang disyariatkan dengan asma Allah, dengan ismul a'dzam, dengan sholawat kepada Nabi SAW, dengan amal soleh yang kita kerjakan, dan boleh juga perantara orang yang masih hidup, yang kita pandang soleh, bukan orang yang sudah meninggal, ya, gitu, dan tidak di hadapan. Ya. Jelas ini ya Pak ya Bu? Ya seperti itu. Nah kemudian yang terakhir ada tawassul mamnu', ya, tawassul yang dilarang. Seperti apa tawassul yang dilarang? Wa huwa tawassul bi ghairil umuri thalatha al-madhkura fi tawassul al-masyru', yaitu bertawassul dengan selain tiga yang disebutkan di atas, dengan selain yang tiga ini, ya. Wa min dzalik, di antaranya adalah at-tawassul ila Allah Ta'ala bihaqqa aw bijahil ashkhas, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hak dan kedudukan manusia atau seseorang. Ada seorang ketika berdoa mengucapkan bijahin Nabi, nah ini keliru. Bijahin Nabi, dengan kedudukan Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam ini keliru. Ya, jadi menyebut hak dan kedudukan, nah ini nggak benar. Atau seperti mungkin yang sering kadang-kadang dilantunkan itu tawasul itu sebenarnya. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mawqa ya wasi'al karami. Itu saya tawasul itu. Ya Rabbi bil Mustafa. Harusnya langsung ya Rabbi ya balik maqasidana waghfir lana ma mawqa ya wasi'al karami, enggak usah pakai bil Mustafa. Ini karena tawasul yang keliru. Jadi bil Mustafa-nya dihilangkan, langsung saja ya Rabbi balik maqasidana waghfir lana ma mawqa ya wasi'al, itu baru betul. Gitu ya. Jadi artinya Rabbi balik maqasidana, ya Allah sampaikanlah maksud-maksud kami dan hajat-hajat kami. Kemudian waghfir lana ma mawqa, ampunilah dosa-dosa kami yang telah lalu. Ya wasi'al karami, wahai Allah yang maha luas karunia-Nya. Nah itu betul. Maka perlu dihilangkan di Mustafa-nya. Sama seperti salat aliyah misalnya ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi. Nah, bihi itu kembali kepada Nabi. Harusnya jangan bihi, harus diganti dengan biha. Nah, ini dalam bahasa seperti itu. Jadi banyak orang-orang karena nggak bisa bahasa Arab dan ikut-ikutan, nah itu tawasulan. Harusnya biha. Kalau biha kembali kepada amal soleh, kalau bihi kembali kepada Nabi. Makanya diterangkan oleh ulama kalau pakai bihi ini salah. Ya, harusnya diganti. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu biha, baru tanhalu biha al-qadu wa tanfariju biha al-qurab wa tuqda biha al-hawa, baru betul. Tapi kalau pakai bihi keliru. Kenapa keliru? Karena ini tawasul yang keliru. Harusnya biha, yaitu dengan perantara sholawat, itu baru benar. Nah itu karena pernah saya ada sebagian saya tegur ini salah secara bahasa Arab, itu keliru. Gitu. Memang kita kurang bisa bahasa Arab, jadinya kita ikut-ikutan aja apa kata orang. Gitu. Ya, makanya pentingnya belajar bahasa Arab ini gini. Jadi kita bisa ini keliru. Bahkan kadang ada ya selain teman-teman yang berdoa harusnya idhofat ilmu nahwu itu misalnya kadang-kadang sering baca doa tapi diidhofatkan yang harusnya nggak boleh diidhofatkan. Dalam ilmu nahwu itu dipakai alif lam yang seharusnya jangan pakai ketika diidhofatkan. Saya dengar ini karena yang namanya istilahnya nggak bisa bahasa ya kita. Ya, kadang-kadang kita dengarnya ya ini keliru, ini salah dalam bacanya nih. Gitu. Nah itu juga perlu diperhatikan. Jadi banyak orang keliru karena istilahnya nggak bisa bahasa Arab dan karena ikut-ikutan, maka perlu diperbaiki. Gitu. Kemudian yang kedua adalah ad-du'a wan nadru lil awliya was-shalihin. Berdoa dan bernazar untuk para wali dan orang-orang soleh. Berdoa kepada ini ya, para wali dan orang-orang soleh juga sama. Datang ke kuburannya, ya, nganggap doa di samping kuburan lebih mustajab. Nggak ada. Doa mau mustajab di masjid. Doa mau mustajab dengan sarana tadi, Asmaul Husna, sholawat, Ismul A'zam, amal soleh. Doa kalau mau mustajab cari waktu-waktu yang mustajab antara azan dan iqamah. Setelah sholat Jumat, ba'da asar, ketika hujan turun, ketika sedang safar, ketika sujud, ketika di sepertiga malam terakhir, itu baru mustajab. Ya, bukan datang ke kuburan ini, ke kuburan itu. Nah ini tidak benar, gitu ya. Makanya kan pernah saya setel video bagaimana ada orang Indonesia nyasar kayak gitu, jauh-jauh ke Yaman, cuma datengin makam di sana, ditegur sama seorang syekh dari Arab. Nggak tahu emang lebih mustajab di mana, di masjid kah atau di kuburan? Di nisbah ala hasab itiqadina, tergantung di hati kita.
Enggak, kira-kira mana lebih mustajab, di masjid atau di kuburan? Ya Allah, sampai di kodina, tergantung niatan kita. Ditegur sama syekh tersebut. Ingat, di masjid itu lebih mustajab daripada di kuburan. Dan bukankah Nabi SAW melarang kita menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah? Makanya sholat nggak boleh itu di masjid, di kuburan. Saya mau sholat sunnah di kuburan, gitu. Makanya kata Nabi SAW, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan kuburan rumah kalian sebagai kuburan. Kenapa Nabi SAW katakan seperti ini? Karena kuburan di zaman Nabi SAW itu kosong dari ibadah. Maka jangan sampai kalian jadikan rumah kosong dari ibadah, nggak pernah dipakai buat baca Quran, sholat sunnah. Jangan seperti kuburan, karena kuburan itu kosong, bukan tempat ibadah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la'anallahu al-yahuda wal nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kubur para nabi dan orang soleh mereka sebagai tempat ibadah, tempat berdoa, tempat sholat, ya, baca Quran, kemudian beribadah di kuburan. Nah, ini bukan tempatnya, gitu ya, bukan tempatnya. Gitu. Yang lebih aneh lagi, ya, ada orang-orang jauh-jauh ke sebuah tempat. Di Yaman ada namanya Tarim, ya, sudah masyhur. Ya, kita lihat sebagian saudara kita datang ke sana. Di sana banyak kuburan. Ternyata ada yang diciumin nisannya, batu nisannya dicium, berdoa dekat situ, itu keliru, tidak benar. Kita datang ke kuburan tujuannya adalah untuk ziarah kepada mereka, mendoakan istilahnya mereka, mengambil pelajaran dan mengucapkan salam. Itu saja, serta mengingatkan kita kepada akhirat. Kata Nabi SAW, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahilah kubur, karena dengan kalian ziarah kubur membuat kalian ingat sama akhirat, ingat kepada kematian. Ya, kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum ahlan diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Ya, bukan kita istilahnya berdoa kepada mereka atau berdoa di samping lebih mustajab, tidak. Kita doakan mereka agar Allah ampuni, teguhkan hatinya, lindungi dari azab kubur. Nah, itu yang benar, gitu ya. Bahkan ada sebagian ada yang pasang simbol-simbol ya tarim. Ini nggak tepat. Itu sebuah tempat di Yaman namanya Tarim. Jangan mintanya kepada Tarim, minta kepada Allah. Kadang ada simbol-simbol dipasang di motor, dipasang di mobil, tulisannya huruf-huruf Arab hijaiyah, ada tambahan ya tarim. Nggak benar. Mintanya kepada tempat. Kalau di kita itu misalnya ada, misalnya ke Cirebon atau Cirebon, gimana? Ya nggak tepat. Makanya kadang-kadang ya karena ketidaktahuan kita, ikut-ikutan, latah dan lain sebagainya, tempel aja, penting tulisan Arab, tempel aja di motor, tempel aja di mobil, ya tarim. Ya nggak nyambung. Kita yang tahu bahasa Arab, nah ini kok mintanya ke tempat, apa hubungannya? Gitu. Nah ini, gitu ya. Dan yang terakhir termasuk kekeliruan adalah al-dzabhu li arwahil awliya wal uquf haula kuburihim. Berkurban, nyembelih untuk roh para wali, untuk roh kita kurban. Harusnya kurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dan dalam doa kita, dalam salat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Rabbul alamin. La syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya, itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Juga maksudnya berdiam maksudnya kayak
istilahnya duduk lama di situ, bertapa, berapa lagi, bersemedi, dan kayak orang i'tikaf diem di kuburan sambil ibadah. Nah ini termasuk mengikuti jejak langkah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dilaknat. Kita nggak boleh seperti itu. Ya, dan ucapkan salam, mendoakan, ya, memohonkan ampunan, anak itu pergi gitu ya. Sama kalau kita ziarah kubur ke Kuba, ke Baki, ya, ke Baki. Setelah dari Masjid Nabawi, ya semuanya jalan terus mendoakan, istilahnya para penghuni kubur yang ada di Baki nggak diem lama. Kalau diem lama dimarahin sama askar. Sana. Ucapin salam aja, gitu ya. Jadi seperti itu kalau kita ngomong. Baik, saya kira ini pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa difahami, bermanfaat, semakin jelas ya perkara-perkara yang mungkin samar sebelumnya. Mungkin sebelum kita akhiri, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau belum jelas bisa disampaikan. Ya, silakan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas kesempatan yang diberikan. Pak Ustadz, di kalangan masyarakat kita memang sudah menjadi suatu kelaziman Pak Ustadz ya. Misalkan setelah sholat berjamaah berdoa bersama, kemudian itu ada alasannya ternyata Pak Ustadz, yang apakah ini alasan bisa diterima atau tidak, karena dengan berdoa bersama secara berjamaah tersebut ada kemungkinan di antara para jemaah itu ada orang alim, termasuk orang soleh. Pak Ustadz, ini dengan adanya orang alim yang amalannya ikhlas ya, orang soleh, jadi doa kita cepat lebih terkabulkan, seperti yang telah Pak Ustadz jelaskan sebagai tawasul gitu, agar doa kita lebih mustajab Pak Ustadz. Kemudian yang kedua, suatu kelaziman masyarakat itu juga apabila misalkan di daerah-daerah tertentu, apabila ada yang meninggal kemudian sampai ada misalkan membaca Al-Quran dengan membayar sampai seminggu penuh, kemudian Pak Ustadz mengkhatamkan itu termasuk bagian daripada tawasul atau seperti apa Pak Ustadz? Mohon penjelasan apakah itu ada contohnya dari Nabi atau dibenarkan atau tidak. Itu saja yang bilang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Yang pertama terkait dengan ini masalah-masalah yang sensitif sebetulnya. Cuma nggak apa-apa kita terangkan yang rojih, yang lebih kuat. Jadi pertama, bahwa setelah sholat masuk ke dalam zikir muqayyad. Zikir muqayyad itu zikir yang memang sudah ada bacaannya dari Nabi SAW. Bukan tempat zikir muqayyad mutlak. Zikir mutlak itu zikir yang memang kapan dan di mana saja kita baca. Maka tidak tepat misalnya setelah selesai sholat kita mau terserah kita lah, yang penting zikir. Enggak, karena sudah ada bacanya khusus dari Nabi SAW. Apa bacaan zikir khusus dari Nabi SAW? Kita bisa lihat di kitab-kitab fikih disebutkan di sana. Di antaranya istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa istighfar? Kata ulama, di antara faedah istighfar adalah menutupi dan menyempurnakan kekurangan yang mungkin terjadi dalam sholat kita. Maka ucapannya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, tidak mungkin ada yang setelah selesai sholat alhamdulillah. Ada juga yang mengucapkan alhamdulillah kesadrak Allah dan kesadrak. Ada juga yang mengucapkan salawat sampai berapa kali baru kemudian zikir. Enggak. Maka yang tepat adalah astagfirullah berdasarkan hadis riwayat Muslim. Nabi SAW setelah selesai sholat istighfar 3 kali, kemudian Allahumma assalam wa minkas-salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. La haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahu ni'matu wa lahu fadlu wa lahu thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahu din wa lahu karihal kafirun. Kalau la ilaha illallah la syarika lah bisa kita baca 10 kali. Kalau selesai sholat subuh dan maghrib dalam keadaan menghadap kiblat, setelah itu kita balik ke menghadap makmum kalau kita sebagai imam.
Kemudian baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan baca ayatul kursi, Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum, dan seterusnya. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, itu yang memang ada riwayatnya, ya. Nah, itu bisa kita lihat di kitab beberapa kitab fikih, ya, dan kitab-kitab zikir, Al-Adhkar misalnya. Nah, pokoknya gini, kalau kita mau lihat zikir, cari buku-buku zikir yang menyebutkan di sana riwayatnya. Jangan sampai nggak ada riwayatnya. Karena kalau nggak ada riwayatnya, khawatir bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya cari yang disebutkan. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, ini Tirmidzi, ini Nasa'i, ini Ibnu Majah. Nah, itu cari yang seperti itu. Nah, kalau sekarang Allah permudah, kita bisa download dari Play Store. Dikir sesuai sunnah. Ada Hisnul Muslim, ada Al-Adhkar Imam Nawawi, ya, dan kitab-kitab lainnya. Yang penting di situ disebutkan riwayatnya. Jangan yang mungkin dijual di pinggiran jalan, di bis-bis yang harganya murah kayak gitu ya, tapi nggak ada dalilnya. Nah, ini yang perlu kita istilahnya perhatikan. Kenapa? Karena kalau kita zikir yang tidak ada dalilnya atau tidak dituntunkan oleh Rasulullah SAW, nantinya khawatirnya tidak makbul, ya, tidak makbul. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu kita, nggak ada masalah kita mengajarkan dengan jahar kalau tujuannya mengajarkan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, beliau menyatakan, dan tidak mengapa lil imam untuk menjaharkan, yakni untuk mengajarkan. Cuma menurut beliau, ya, itu pun hanya sebentar saja, setelah itu disirkan lagi. Gitu ya. Jadi kalau untuk mengajarkan, istilahnya nggak ada masalah. Setelah mereka pada bisa, menurut Imam Syafi'i lebih baik adalah mensirkan. Ya, beliau sebutkan dalam kitab Al-Um seperti itu. Karena memang beda ya antara zikir dengan syiar yang harus ditampakkan. Kalau syiar yang harus ditampakkan seperti azan harus keluar kemana-mana karena mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, maka harus keras keluar kemana-mana. Sebagaimana pada kalimat azan, hayya 'alas shalah, marilah. Nah, kalau suaranya dalam, gimana mau ngajak? Tapi untuk berzikir hukum asalnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri." Sebutlah nama Allah dalam dirimu dengan rasa takut dan merendahkan diri serta dengan tidak mengeraskan suara. Itu dalam surah Al-A'raf di bagian akhir. Jadi ada zikir, ada memang syiar yang harus dikeluar kemana-mana. Syiar yang harus disebutkan kemana itu azan. Tapi kalau zikir memang adabnya nggak keras-keras. Maka dalam Al-Quran misalnya Allah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan merendahkan diri dan rasa takut dan dengan melembutkan suara. Karena Allah nggak suka kita teriak-teriak, Allah maha mendengar. Ada sahabat keras-keras diingatkan, ya, kamu tidak berdoa kepada yang jauh lagi tuli, kamu berdoa kepada yang maha dekat lagi maha mendengar. Jadi aku kemasannya seperti itu. Nah, kemudian itu yang kita dahulukan, zikir yang memang muqayyad dulu. Kalau setelahnya doa silakan. Setelahnya bisa masing-masing kita berdoa. Karena memang itu istilahnya boleh. Ada yang mengatakan doa mustajab itu dua, kalau sudah setelah selesai sholat atau sebelum salam. Sebagian ulama merajihkan yaitu sebelum salam. Adapun setelah sholat, nanti itu setelah kita zikir dulu. Jadi zikir dulu, jangan langsung doa dulu. Kita ada sebagian orang doa dulu, zikir belum. Artinya selesaikan dulu zikir, masing-masing zikir. Setelah itu mungkin silakan berdoa masing-masing karena hajat kita beda-beda masing-masing. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Gimana tadi yang kedua? Kebiasaan masyarakat itu membaca Quran. Oh iya betul, ya, istilahnya baca Quran apalagi sampai di kuburan. Kalau sebagian kamu pada bikin tenda di kuburnya selama seminggu dikhatamkan Al-Quran. Nah, ini juga sama keliru. Ya, karena kuburan bukan tempat ibadah. Ya, bukan tempat
tempat kita beribadah. Ibadah itu tempatnya di masjid. Ya, ibadah itu bahkan di antara sekian ulama yang paling tegas dalam masalah Imam Syafi'i. Tapi kadang-kadang kita ini banyak kan ngaku mazhab Syafi'i, tapi nggak pernah kita lihat kitab Al-Um. Ya, padahal kitab Al-Um itu penuh dengan sunnah Nabi SAW. Saya kasih contoh saja ini sedikit sebagai penutup. Bagaimana kitab Al-Um itu termasuk kitab yang masya Allah penuh dengan sunnah Nabi SAW. Cuma banyak orang ngaku saya mazhabnya Syafi'i, tapi tidak melihat kitab Al-Um. Kita lihat sebentar. Bagaimana mazhab beliau, mazhab yang diterima oleh semua kalangan dan banyak diterima dan lebih modern daripada yang lain. Ya. Makanya saya banyak lebih milih mazhab Syafi'i daripada mazhab yang lain dalam masalah zikir kah, dalam masalah puasa kah. Di tengah kadang-kadang mazhab Hambali agak tegas, mazhab Hanafi agak menggampangkan, tapi Imam Syafi'i tengah, tidak terlalu tegas juga tidak menggampangkan. Itu mazhab Syafi'i makanya diterima di Mesir, Indonesia, juga. Cuma harus paham seperti apa mazhab Syafi'i. Bagaimana cara lihat kitab Al-Um? Kita lihat misalnya ya. Di sini ada kitab Al-Um. Ini memuat ribuan buku, namanya Maktabah Syamilah. Kita lihat kitab Al-Um. Penuh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Al-Um li Syafi'i. Ya. Ya. Nah, lihat pertama seperti zikir saja, tapi Imam Syafi'i. Ya, kalau yang menjaharkan setelah itu mazhab Hambali sebenarnya. Kalau yang menjaharkan, tapi jaharnya pun nggak keras-keras banget, sekedar dalam masjid. Itu mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i itu pelan. Kita lihat mazhab Syafi'i. Ya. Kata beliau, wa akhtaru ya lil imami wal ma'mum. Saya memilih bagi imam dan makmum. Ya. Ayadkurallah ba'da insiraf minas shalah, berzikir kepada Allah setelah selesai salat, wa yukhfiyani dzikr, dan mempelankan zikir. Ini mazhab asli Syafi'i itu ya. Kalau dikerasin itu mazhab Hambali. Jadi kalau saya mazhab Syafi'i gitu. Kalau yang kerasin mazhab Hambali, aslinya seperti itu gitu ya. Illa ayyakuna imaman, kecuali kalau sebagai imam ya, yajibu ayyuta'allam minhu, yang perlu diambil ilmunya supaya tahu bacaan zikirnya gitu. Fayadhar, maka dia boleh menjaharkan. Hatta yara, sampai dia lihat makmum qad taqtul lima minhu, sudah pada bisa. Lalu apa? Tsumma yusir, kemudian pelan lagi. Ini mazhab asli Syafi'i. Jadi kalau misalnya bapak atau ibu-ibu ngerasin sesuatu itu bukan mazhab Syafi'i, ini mazhabnya Hambali. Aslinya begitu. Kalau Syafi'i enggak seperti itu. Ini kata Imam Syafi'i gitu. Kata beliau, fa inna Allah azza wa jalla yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa la tajhar bis salatika wa la tukhafit biha, jangan kau keraskan juga jangan terlalu pelan sekali gitu ya. Yakni wallahu a'lamu ad-du'a, Allah mengetahui doa yang kita panjatkan gitu ya. Dan seterusnya. Jadi ini mazhab Syafi'i itu kalau mengeraskan seperlunya saja untuk mengajarkan, setelah itu pelan lagi. Yang kedua terkait dengan tadi kumpul-kumpul, apa mazhab Syafi'i, kita lihat lagi di kitab Al-Um ya. Karena aslinya penuh dengan sunnah Nabi SAW gitu ya. Beliau berpendapat ya, Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa akrahu niyahata 'alal mayyit ba'da mautih, aku tidak suka meratap ya mayit setelah mayit meninggal. Wa antan dubahu an-na'iha 'alal infirad, demikian pula seorang meratap ya meskipun sendiri. Lakin yu'azza, yang benar adalah dihibur. Yani kita datang menghiburnya, bertakziah, bima amara Allah azza wa jalla min as-sabr, dengan mengingatkan untuk bersabar.
wal istirja menyampaikan semua milik Allah dan akan kembali kepadanya. Wa akrahul maktam, dan saya nggak suka maktam. Apa itu maktam? Wahiyal jamaah, yaitu kumpul-kumpul. Gitu ya. Wa ilam yakun, bukan, meskipun nggak pada nangis tetap aja saya nggak suka. Gitu, kumpul-kumpul setelah kematian gitu. Fa inna dzalika yujaddidul huzn, karena yang demikian sama saja memperbarui kesedihan lagi. Ya, wa yukallaf al-maunah ma'a ma madha fihi min al-athar, apalagi dibuat beban tambahan kepada keluarga mayit sampai ngeluarin banyak uang buat ngasih makan orang yang hadir, gitu. Nah, itu kata pendapat beliau. Jadi, dan ini diperkuat oleh athar, ya, kata apa? Jarir bin Abdullah al-Bajali, ya, kunna naro, kami para sahabat memandang ada ijtima wa kumpul-kumpul, wasan apa'am, menyiapkan makanan kepada para hadirin dan menunggu berhari-hari, minan niyah, termasuk merapat dan samanya tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini termasuk hal yang tidak dibenarkan. Lalu yang benar bagaimana? Ada 4 kewajiban orang hidup kepada orang meninggal. Yang pertama apa? Yang pertama adalah memandikan. Yang kedua mengkafankan. Yang ketiga menyolatkan. Yang keempat menguburkan. Setelah itu apa? Kita takziah. Apa takziah? Hibur, baik dengan moral maupun material, baik dengan nasihat, suruh sabar, semua milik Allah dan akan kembali kepadanya, maupun dengan kita berikan santunan. Bukan mereka yang menyantuni kita. Mau ngasihnya nggak apa-apa, taruh apa wadah buat taruh uang, kita bikin ngasih makanan, itu harusnya yang benar. Nah seperti itu. Bukan mereka yang setelahnya sudah dapat musibah tambah, setelahnya merepot tolong dikirim sana sini, apalagi yang nggak punya sampai minjem ke sana sini, sampai utang. Jadi aslinya madhab Syafi'i itu begini. Ini aslinya madhab Syafi'i. Ya, cuma emang kebanyakan kita nggak langsung melihat kitab kelirunya seperti itu. Baik, saya kira ini mungkin karena waktu udah lewat kali ya, belum sih? Udah cukup ya, udah lewat mana? Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa dipahami, bermanfaat.